Hai Taurus, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah readingan kalian untuk bulan Agustus 2020 Taurus Sun Moon Rising. Maaf kalau telat readingannya. Em, tapi sebelum aku masuk ke dalam readingannya, aku mau ucapin terima kasih buat kalian semua yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Jangan lupa di-subscribe kalau belum dan dinyalakan loncengnya supaya bisa dapat update terus ya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai readingannya, aku akan ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, bisa resonate, bisa tidak, dan bisa terbolak-balik energinya kalau menyangkut orang lain ya. Dan jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai tinggalin yang kalian tidak butuh, ambil yang dibutuhkan, oke? Kita akan baca overall dulu, ini pesan-pesannya untuk secara garis besar di dalam Agustus ini untuk Taurus, sebelum kita nanti lanjut ke love relationship reading untuk yang single dan couple. Oke, kita udah punya Five of Wands, Temperance card, Eight of Pentacles, Queen of Pentacles, semua dalam keadaan terbalik. Oke, there must be something wrong. Oke, in your life, ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang membuat kalian down, membuat kalian mungkin jadi merasa sulit gitu loh di dalam kehidupan kalian. Ini bisa menyangkut masalah pekerjaan, bisa menyangkut hubungan kalian juga dengan orang lain dalam percintaan, keluarga, teman. Tetapi juga ini bisa di dalam diri kalian sendiri gitu ya. Bagaimana cara kalian memandang atau menghandle kehidupan kalian, hal-hal yang berlangsung di dalam kehidupan kalian. Dan aku melihat di sini untuk beberapa dari kalian, ini adalah kalian baru mungkin keluar dari satu hubungan ataupun kalian memang sedang sendiri gitu ya. Tapi yang aku rasakan di sini adalah kalian mungkin merasa kesendirian dan kalian lagi berusaha membangun diri kalian, memotivasi diri kalian, kalian lagi berusaha untuk itu gitu ya. Jadi fokusnya yang aku lihat di sini sih kalian kepada diri kalian sendiri. Tapi ada hal-hal yang membuat beberapa hal itu menemui masalah. Satu adalah kalian mungkin merasa tidak memiliki orang yang bisa diajak share, tidak memiliki orang yang bisa diajak kerjasama atau kolaborasi gitu ya. Dan mungkin ada perasaan-perasaan insecure di saat kalian mungkin melihat orang. Ada rasa kompetisi di sini ya, harus berkompetisi dengan orang lain. Mungkin di dalam kalian berusaha, di dalam kalian belajar, bekerja gitu ya, kalian secara tidak langsung ataupun langsung kalian suka terfokus dengan apa yang mungkin terjadi dalam hidup orang lain ataupun orang lain miliki. Dan kadang-kadang walaupun misalnya kita tidak secara langsung membandingkan, kalau kita fokus ke arah lain gitu ya, ke arah terlebih lagi ke arah orang lain, kita jadi kadang terintimidasi dengan apa yang terjadi dengan mereka, kehidupan mereka, dan apapun yang mereka miliki. Dan kadang itu secara tidak langsung mempengaruhi kita, membuat kita kadang-kadang jadi nggak punya percaya diri, kadang-kadang ngerasa insecure, nggak nyaman dengan apa yang kita miliki, dan nggak bisa menghargai nilai-nilai ataupun potensi, skill, kebiasaan, kemampuan yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah, itu yang aku rasain buat beberapa dari kamu, karena aku juga melihat di sini banyak distraction, banyak hal yang mengganggu, banyak hal yang mencuri perhatian kamu sehingga kamu lose fokusnya gitu ya, konsentrasi kamu terganggu. Bisa jadi juga kamu sebenarnya sedang berusaha untuk fokus dalam bidang pekerjaan, untuk membangun bisnis kamu, ataupun kamu dalam pekerjaan kamu mau meningkatkan karir kamu dan pendapatan kamu. Tapi mungkin ada hal-hal lain yang menginterfere ataupun mengganggu pikiran-pikiran kamu. Misalnya ada masalah dalam keluarga ataupun dalam pasangan ataupun dalam diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin kamu punya rasa ragu atau takut atau apapun itu yang menjadi penghalang, menjadi penghambat, menjadi
menjadikan kamu nggak bisa kemana-mana gitu. Dan aku melihat ya buat beberapa dari kamu ya, kamu lagi membangun karir kamu lagi berusaha mencari pekerjaan, mencari peluang, the wheel of fortune. Tapi kamu nih kekeh loh Taurus. Apa semangat kamu, usaha kamu ya, yang aku rasain itu kamu tuh bukan tipe orang yang gampang nyerah. Kamu tuh bukan tipe orang yang gampang hilang harapan gitu ya. Kamu apa ya, liget gitu, kalau aku lihat tuh orangnya sebenarnya liget. Cuman terkadang hal-hal itu sering kali terhantam dengan yaitu perasaan-perasaan insecure, dan kadang-kadang hal ini memicu atau membuat masalah gitu loh di dalam kehidupan kamu, ataupun di dalam dalam pekerjaan atau usaha kamu gitu. Dan bisa jadi kamu agak menutup diri, kamu nggak mau berbagi sama orang, kamu mau mengerjakan segalanya sendiri. Dan kadang-kadang ya kita butuh gitu loh, butuh untuk bisa sharing. Kalau udah overload ya dalam pekerjaan pun, dalam masalah, kalau kita berusaha nelen semua, ya kadang itu nggak bisa ketelan semua Taurus gitu ya. Dan kadang-kadang kalau udah kayak gitu kita jadi stres, kita jadi apa ya, tertekan. Dan saat tertekan itu akan menghambat kreativitas kamu, akan menghambat jalan kamu, dan akan menghambat diri kamu sendiri untuk maju dan untuk berkembang. Cuman buat beberapa dari kamu mungkin kamu lagi apa ya, lagi menikmati waktu sendiri, dan kamu mungkin merasa, daripada gue sama orang lain cuma dimanfaatin, daripada gue berharap sama orang lain dan kecewa, lebih baik gue sendiri. Lebih baik gue ngelakuin apa sesuka gue sendiri. Itu sih bagus ya. Cuman kadang-kadang kita juga tidak bisa mengingkari kalau kita ini makhluk sosial. Dan di saat misalnya kamu ingin memulai satu bisnis, atau kamu ingin memperkenalkan usaha, pekerjaan, produk kamu gitu ya, untuk supaya orang lain bisa melihat dan itu akan membangun lebih besar lagi ataupun sesuai dengan ekspektasi atau keinginan kamu, kita butuh orang lain, kita butuh bisa kita butuh koneksi, kita butuh orang lain, kita butuh link up sama orang lain. Dan hal itu juga apa ya, nggak bisa kita menutup mata bahwa hal-hal tersebut secara langsung dan tidak langsung membantu kita gitu loh. Miracle message-nya, have faith that your miracle is on its way. Punyailah keyakinan bahwa keajaiban itu sedang berjalan ke arahmu. Your prayers have been answered. Doa-doamu telah dijawab. Tinggal maksudnya lagi di perjalanan gitu loh jawabannya. Surrender the how ya. Jadi apa ya, dibilang bukannya surrender the how. Gimana caranya itu nyampe ke kamu? Gimana caranya itu terwujud? Ya, kamu serahkan dengan yang kuasa dan semesta ini gitu loh. Tugasmu yang aku lihat di sini adalah tugasmu adalah berusaha dan memberikan apa yang kamu bisa sebaik-baiknya, semampu kamu, dan serahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, kepada semesta ini. Karena ya balik lagi, kita sebagai manusia bisa berencana, kembali lagi semesta dan Yang Kuasa lah yang menentukan ya. Jadi bekerja samalah dengan semesta. Oke, Taurus, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Hai Taurus, ini adalah readingan untuk love relationship, percintaan asmara untuk kalian Taurus yang single. Taurus Sun, Moon, Rising, dan Venus, Agustus 2020. Kita sudah punya kartunya di sini ya.
Ini ada physical touch ya, message-nya dari oracle-nya physical touch ya, sentuhan fisik. A tender touch can mean so much. Sentuhan yang lembut ya, kadang-kadang bisa berarti sangat dalam. Oke, mungkin buat beberapa dari kamu ya, kamu berhubungan dengan seseorang atau dealing dengan orang, ataupun dikarenakan dengan kesibukan kamu, ataupun situasi yang ada saat ini, kamu lebih banyak mungkin berhubungan komunikasi dengan orang melalui internet atau dunia maya lah. Sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui secara 100%, ataupun banyak hal yang terselubung gitu ya, yang kita nggak tahu dan membuat kita apa ya, banyak meragu, takut gitu ya, atau enggak berpikiran yang macam-macam. Dan aku lihat di sini bisa jadi karena kesibukan kamu, karena kesibukan kamu, karena aktivitas kamu, ataupun karena apa yang kamu sedang lakukan sekarang gitu ya, kamu jadi agak jauh, agak renggang gitu loh hubungannya dengan orang-orang yang dekat dengan kamu. Untuk beberapa dari Taurus, kamu ini sebenarnya lagi PDKT gitu ya. Bisa dibilang PDKT, bisa dibilang saling mengenal atau sedang penjajakan gitu loh dengan seseorang. Tapi aku melihat di sini kamu sedang sangat berhati-hati gitu loh dalam menentukan pilihan kamu, dalam menentukan tindakan dan sikap yang ingin kamu ambil. Karena mungkin orang ini ingin punya satu komitmen gitu ya, ingin punya satu komitmen yang jelas dengan kamu. Tetapi aku melihat di sini entah kamu atau orang itu masih apa namanya, masih banyak ragu, masih banyak takut, masih banyak apa ya, nggak percayaannya gitu loh. Sehingga untuk melangkah pun dia benar-benar banyak sekali pikirannya gitu ya, pertimbangannya sangat banyak sehingga kadang-kadang, membuat orang yang dealing sama dia itu mikir, "Nih orang beneran apa enggak sih? Apa dia suka sama gua enggak sih? Apa yang selama ini, kita coba upayakan gitu ya, berarti enggak sih?" Gitu loh. Jadi bikin orang yang sedang dealing dengan mereka itu juga jadi meragu gitu loh tentang sikap atau tindakan yang mereka rasakan dari kalian atau ini kalian ke mereka gitu ya. Karena aku lihat ada satu pihak yang bisa jadi dia lagi sibuk sendiri dan bisa jadi dia memang lagi fokusnya lagi dalam pekerjaan, lagi dalam keuangan gitu ya. Dan mungkin mereka agak susah, agak sulit untuk bisa membagi perasaannya gitu loh. Orangnya agak reserve gitu ya. Jadi, orangnya agak tertutup, nggak mau begitu terbuka dengan apa yang mereka rasain, nggak mau atau nggak bisa atau nggak pandai gitu ya untuk membuka, diri mereka. Banyak perasaan-perasaan takut. Bisa jadi mungkin sebelumnya pernah dikecewakan gitu ya, pernah dikecewakan, oleh mantan-mantannya dengan sangat dalam, sehingga untuk dia mau memulai lagi satu hubungan, itu agak sulit. Dan mungkin juga ada masalah keluarga ya, masalah keluarga di sini yang aku lihat sebagai, juga sebagai masalah yang memblok, berlangsungnya hubungan ini gitu ya. Mungkin dia dulu pernah berkeluarga dan dia gagal gitu ya, ataupun mungkin keluarganya, bapak ibunya atau saudaranya galak gitu, ataupun tidak menyetujui, bisa juga seperti itu. Cuman yang aku lihat sih, ya aku lihat ini kemungkinan akan, apa ya, meningkat sebenarnya ke tahap yang lebih serius, ke dalam satu komitmen. Cuman salah satu orang ini harus ada kayak kerja ekstra gitu ya, ada usaha ekstra untuk meyakinkan mereka karena mereka memang pelan sekali berjalannya, pelan sekali dalam move-nya, pelan sekali dalam mengambil keputusan.
Bukan mereka tidak mau atau tidak serius, ini saking hati-hatinya gitu ya, saking penuh dengan perhitungan, itu kadang-kadang dilihat nggak ada move-nya, kadang-kadang dilihat mungkin nggak ada usahanya. Tapi aku lihat ini mereka sedang apa ya, mempertimbangkan dengan sangat amat masak-masak gitu. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus. Kita lanjut ke yang couple-nya ya. Taurus couple, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Agustus 2020, Taurus Sun, Moon, Rising, dan Venus. Dari romance angelnya kita punya calling in your soulmate ya, panggil belahan jiwamu, panggillah soulmate-mu dengan doa, perkataan, apa yang kamu pikirkan itu akan membantu untuk kalian dapat bersama. To assert, buka mata, buka pikiran, buka hati, buka telinga. Jangan hanya ingin mendengar apa yang ingin kalian dengar, melihat apa yang kalian lihat, tetapi mampukan diri kalian untuk melihat kenyataan. Karena buat aku melihat di sini, buat beberapa dari kamu mungkin sedang terbawa emosi, sedang bergelut dengan emosi kalian, sedang kelelep gitu loh dengan emosi-emosi yang kalian miliki gitu ya, sehingga kadang-kadang hal ini mempengaruhi cara berpikir kalian, cara kalian melihat pun melihat pasangan ataupun hubungan yang kalian miliki gitu ya. Oke, ada seseorang yang mungkin sedang asik sendiri, punya satu kesibukan sendiri, ataupun mereka sedang terpaku akan satu hal yang mengkonsumsi fokus sama konsentrasinya mereka, sehingga saat pasangannya berusaha memberikan sehingga saat pasangannya memberikan perhatian, mengungkapkan atau menunjukkan rasa cintanya, dia seakan-akan tidak menghiraukan, dan ini mungkin membuat pasangannya bertanya-tanya, "Lu ada apaan sih? Lu lagi ngapain sih? Lagi sibuk apa sih? Sama siapa sih? Lagi mikirin siapa sih?" Gitu loh. Karena dia terlihat ogah-ogahan, males-malesan, suka menarik diri, suka menyendiri, suka seperti menghindar gitu loh. Menghindar, dan kamu mungkin merasa bahwa mereka itu pikiran dan perasaannya tidak ada di saat bersama dengan kalian. Shadow side, dalam keadaan terbalik. Salah satu orang di dalam hubungan ini sedang ingin bebas, tidak mau dikontrol ya, mungkin pasangannya agak overly ngatur-ngatur gitu ya, kadang-kadang merenggut kebebasan dia dalam bergaul, kebebasan dia dalam ke dalam diri lah. Setiap orang punya kebebasan, dan kadang-kadang ada orang-orang yang di saat berpasangan atau menjalin hubungan, mereka secara tidak sadar ataupun sadar merenggut kebebasan itu dari pasangannya dengan alasan ketakutan, dengan alasan peduli atau sayang gitu ya. Cuman aku juga melihat di sini beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini tidak bisa melakukan hal yang dia sukai gitu ya. Mungkin mereka suka main game. Ini contoh gitu ya. Mereka suka main game terus dimarah-marahin terus. Nggak boleh gitu kan. Terus dia gitu suka misalnya hangout sama temennya, nggak dibolehin juga.
Dan banyak hal-hal yang seperti itu yang membuat mereka seperti mau lepas gitu loh, mau bebas, dan kadang-kadang mungkin dikarenakan banyak ketakutan nanti takut berantem apa segala macam, jadinya mereka ya nggak ngomong, tapi kalian bisa merasakan ada sesuatu yang mengganggu. Ace of Swords. Beberapa dari kamu kemungkinan juga punya hubungan dengan seseorang yang punya ketergantungan. Dan mereka mungkin agak sulit untuk mengatasi hal tersebut. Kalian ingin agar mereka bisa dewasa lah, bisa berpikir lebih dewasa, bisa bertanggung jawab, bisa serius, pendirian, prinsip, sikap gitu. Kita punya Queen of Swords di sini ya. Mungkin hubungan kamu atau komunikasi kamu dengan mereka ini sedang tidak aktif ataupun sedang renggang, susah ngobrol, apalagi kalau lagi dalam membahas masalah mengenai orang ini gitu ya. Mereka lebih banyak diem, lebih banyak acuh tak acuh, ataupun malah cenderung seperti avoiding gitu ya, menghindar. Dan aku lihat di sini bisa jadi pada saat sekarang-sekarang ini kalian mungkin tidak berkomunikasi sama sekali buat beberapa dari Taurus ya. Tapi kalian ingin sekali benar-benar mengkonfront mereka, pengen kejujuran dari mereka, ada apa sih sebenarnya? Dan mungkin kalian di bulan ini tuh agak ada kecenderungan lebih sharp gitu ya, lebih tajam kalau lagi bicara. Page of Wands. Ya, kamu melihat mereka sepertinya kalau yang aku lihat di sini ya, ya seperti anak-anak gitu loh, seperti orang yang belum dewasa, seperti orang yang masih suka main-main, orang yang belum siap untuk berkomitmen dan bertanggung jawab gitu loh. Dan kamu ingin mereka berubah. Orang susah untuk dirubah kalau dirinya sendiri nggak mau berubah masalahnya. Ya, mereka ini nggak mau ngomong kalau yang aku lihat ya. Lagi nggak mau ngomong. Dan mereka mungkin nggak mau mengatakan kejujuran. Punya kecenderungan menutupi dikarenakan ya takut diomelin. Ya, kamu jadi punya banyak sekali pikiran macam-macam, pikiran-pikiran yang membuat kamu punya banyak sekali pikiran macam-macam yang membuat kamu stres, yang membuat kamu mungkin depresi gitu ya, ngadepin ini orang, bikin kamu nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan jelas. Mungkin juga kamu dengar omongan orang ataupun informasi-informasi yang kamu terima gitu loh, yang juga makin memperberat pikiran kamu. Buat kamu jadi susah tidur, susah istirahat gitu. Dan kamu otomatis di saat kamu nggak tenang gitu ya, kamunya juga jadi gampang terpacu emosinya, kamunya juga gampang marah-marah dan melakukan hal-hal yang mungkin makin membuat orang ini menjauh. Makanya aku lihat mungkin kalau kamu ingin ingin bersama dengan belahan jiwamu, bukan berarti di sini membela pasangan kalian gitu loh, ataupun membela orang yang lagi tidak aktif ini gitu ya. Tetapi yang aku lihat di sini, bila kita menginginkan orang yang kita kasihi untuk bisa dekat dengan kita, untuk mau berbagi dengan kita, untuk mau mendengarkan kita, kitanya juga harus membuat mereka merasa nyaman untuk bisa membagi rasa mereka, untuk bisa berbagi apa yang mereka miliki gitu ya. Dan supaya bisa bikin orang nyaman untuk bersama kita, ya kitanya juga harus tahu apa yang mereka sukai gitu ya. Kitanya juga harus bisa mengontrol atau menenangkan diri gitu. Ya sekarang kalau misalnya dibalik aja, kalian misalnya nih
dimarah-marahin terus, dicuriga-curigain terus, dituduh-tuduh terus, atau enggak dipojokin terus, ya pastinya kalian akan males kan gitu loh untuk tetap ada di situ dan untuk ngeladenin gitu. Mudah-mudahan ngerti ya. Mudah-mudahan ngerti apa yang aku coba sampaikan ke kalian. Karena yang aku lihat di sini eh, orang ini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Bahkan kadang-kadang malas ngomong atau berkomunikasi. Mereka udah malas duluan gitu loh untuk bicara, eh, untuk ngebahas sesuatu gitu ya, untuk komunikasi tuh udah malas sendiri gitu karena mereka tahu ini bakal berantem, ini bakal gue dipojokin lagi, ini bakal gue dituduh-tuduh lagi, ini bakal gue diinterogasi gitu loh. Jadi ada hal seperti itu yang aku rasain di dalam hubungan kalian. Oke, Taurus, ini adalah readingan untuk kalian Taurus Sun, Moon, Rising, dan Venus dalam hubungan percintaan yang couple-nya di bulan Agustus 2020. Semoga bermanfaat. Maaf kalau tidak resonate. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.